Gimana anak sekolahnya hari ini? Lancar ya? Iya, kemarin tuh aku dapat juara 11 tahu ya. Wih, keren. Emang di kelas ada berapa siswa? Ada 20 siswa, aku peringkat ke 11. Wih, Ade pinter ya sekarang. Iya. Udah naik ke peringkat 11. Ada mau HP baru ya. HP baru? Apa? Mau HP apa? Yang itu iPhone 15 Pro Max yang keluar baru. Oh, yang keluaran baru. Heeh. Tenang aja, nanti ayah beliin. Oke, siap. Makasih ayah. Tapi aku juga juara umum loh ya di kampus. Wih, hebat. Sekarang kamu udah juara umum ya. Lanjutkan ayah. Terus aku pengen dapet HP juga kayak si Laili. Aduh, masa langsung minta beli HP? Kan kamu udah gede. Ya kok kayak gitu sih? Kamu tuh kan udah gede. Kamu harus bisa belajar ngatur sendiri dong. Jangan dikit-dikit langsung minta ke ayah. Ya. Ala ini kan udah masih kecil. Aku juga dulu juga kecil, tapi nggak pernah dikasih papa tuh dari dulu. Aduh, gimana sih ya? Jadi nggak ada di kamarnya loh. Ya nggak tahu dan selain ayah, ayah semalam ngeliat habis makan dia langsung keluar. Gimana sih? Eh. Kamu nggak lihat kakak kamu atau nggak izin dengan kamu nggak bilang? Enggak ibu. Ya itu kan ngikutin gaya ibu sendiri lah. Ibu yang suka keluar sendiri-sendiri. Ayah jadi nyalain ibu sih. Bukan Ibu selama yang ini siapa? selalu mengerjakan tugas ibu dengan baik. Baik kok bisa sampai begitu. Apa baiknya kalau begitu? Ya kan ibu membantu ekonomi keluarga juga sambil bekerja di luar itu apa salahnya ibu ikutan azan segala macam kan buat keluarga juga Udah. buat mereka juga. Udah, ini nggak usah. Kan yang ngurusin ekonomi itu tuh ayah, tanggung jawab ayah. Kalau tanggung jawab ibu tuh cuma ngurus anak-anak. Ayah begitu selalu egois sama ibu. Kok jadi nyalahin ayah yang egois? Ya, Ya, ayah ibu begini yang kan. egois. Anak-anak ayah begini terbengkalai mereka. Ya ibu lah kenapa harus keluar kan di mana-mana. Salahkan ibu. Ayah yang nyari ekonomi, yang Jangan ngurusin salahkan ekonomi itu ibu. ayah. Ya salahin ibu lah, kan ibu yang suka keluar-keluar. Harusnya ibu fokus ngurusin anak-anak. Udah perjanjian kita ya, kita kan berdua itu punya komitmen dari awal. Ayah sama ibu tuh sama aja tau gak sih? Sama-sama nggak peduliin anak-anaknya, nggak peduliin aku di sini. Yang Kamu juga kok. yang nilai cuma Laili ayah ya. Aku nggak dinilai sama ayah sama sekali. Kamu juga Laili. Belajar yang bagus. Kamu sebanyak gaya. Jangan banyak gaya kamu itu. Udah tahu di rumah lagi nggak baik-baik aja kamu tuh. Tahu diri lah. Kamu udah tahu kok langsung marah sih. Assalamualaikum. Salam. Sini masuk. Ada apa Li? Tunggu banget. Kenapa lagi itu lagi? Saya sibuk kalau mau main. Biasa lagi backpack di rumah. Kenapa lagi sini? Biasa lah. Capek nggak betah di rumah. Sikap ayah aku kayak gitu terus sama aku. Ibu lagi, ibu juga nggak peduli sama anak-anaknya gimana perasaan anak-anaknya. Ya udah, jadi udah aku sini aja ya. Iya. Ya udah, aku sering lagi sama aku. Nanti ada cerita saja. Yes, selamat pagi. Pagi. Nih, lemes amat pagi-pagi. Kenapa, Gi? Pusing. Orang tua di rumah berantem. Ada apa sih? Cerita aja, cerita. Jadi sekarang tuh aku ngerasain kalau misalnya ayah aku tuh selalu mentingin adik aku, selalu memprioritaskan adik aku, terus kayak aku tuh nggak dianggap di rumah. Terus kalau ibu aku itu ya gitu, kayak nggak peduli sama keluarganya, mau gimana pun
keseharian, yang penting kayak rutinitas aja gitu, nggak ada yang harmonis gimana gitu, nggak ada diajak komunikasi itu gimana. Jadi aku rasa sendiri di rumah, aku kayak nggak punya siapa-siapa untuk cerita. belum belum ada, karena kan memang gitu seperti. Atau coba ngobrol sama adik kamu udah? Iya, nggak bisa dia tuh diajak berpikir luas. Dia masih penting dirinya sendiri, masih mikirin egoisnya sendiri, terus masih mikirin gaya-gaya dia sendiri. Gak peduli sama keluargamu gimana pun, yang penting nggak ya, iya diprioritasin sama ayah dia mah. Sabar ya dulu. Aku sih emang gak ada di fase ini, tapi aku bisa ngerasain apa yang kamu rasain kok. Gimana sakitnya, gimana kecewanya, gimana putus asanya. Tapi ingat, kamu punya sahabat. Contohnya Li, nggak usah sedih-sedih lah Li. Sudah kita aja nggak apa-apa kan Li. Kamu kalau butuh apa, kita bakal usahain buat siap badan buat kamu Li. Dan kalau kamu lagi gak nyaman di rumah, kamu bisa nih di rumah aku dulu. Lagian orang tua aku juga lagi tugas buat kakak. Nanti kita cari solusinya di sana. Kamu juga lah ikut nginep aja. Jadi juga pasti butuh kamu. Gimana? Coba deh ntar izin ke mama aku dulu ya. Kalau boleh ikut dah aku. Yaudah kita ke kelas dulu yuk. Kita kelas dulu. Nanti kelas, mau kelas nggak? Gas, kita kelas ya. Kayak perlu digandeng dulu. Ini. Yuk, mau langsung mau nggak? Yuk. Kita makan dulu gak sih? Itu pada gak lapar. Iya sih lapar. Cuma, iya kayaknya makan aja. Lili, mau kemana? Dulu dulu. Jadi gini. Duduk. Oke. Mau dengerin ya? Aku punya info bagus banget. Jadi aku tuh baru ingat dari tadi dari kuliah aku bikin banget. Jadi kemarin itu ada saudara aku. Saudara aku punya masalah nih. Kayak masalah pekerjaan kayak gitu sama aku ya. Terus tiba-tiba aku tuh diajakin sama dia ke suatu tempat yang aku juga nggak tahu itu tempat apaan, tapi kata dia itu, kata orang dia itu katanya bisa cerita, bisa mencari solusi juga lewat tempat itu gitu. Jadi dia kesana untuk mencari solusi untuk cerita atas semua masalah-masalah yang dia alami gitu. Coba aja nih, nanti aku sama temen deh kesananya. Yang penting kita usaha dulu buat cari solusi dari masalah ini. Kan emang ada di kerjaan kayak gitu, dan kayaknya emang bakal profesional aja deh. Kalau kata aku sih, kita bakal dapat solusi. Gimana? Boleh mbak? Boleh deh, boleh. Boleh kalau aku nih. Kontak gampang, ntar aku tanya dulu deh kalau aku ke saudara aku nggak bisa gitu. Yuk, kita pesen makan. Gas. Terus ya kita free kan? Oke. Ini dengan siapa ya kalau boleh saya tahu? Dengan Maulida Putri. Oh, dengan Maulida Putri. Saya panggilnya kakak aja ya. Oke, baik. Kak Maulida tadi kesini naik apa? Naik angkot. Naik angkot. Jauh nggak rumahnya dari sini? Lumayan 30 menit. Lumayan. Ini kan udah sore ya kak. Kegiatannya Kak Maulida sehari-harinya ngapain ya? Biasanya itu dari pagi dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu sekolah. Terus nanti jam 3-nya, jam 3 sore sampai jam 12 sore itu les. Terus abis setelah les itu Kak Maulida langsung ke sini? Apa tadi ada les atau enggak? Tadi sih cuma bentar. Sebentar. Yang minta izin pulang dulu. Oke. Ini sebelum saya lanjut, Kak Maulida udah nyaman belum duduknya? Sudah? Sudah. Oke. Mungkin ada AC, nggak masalah kan ya? Terlalu dingin atau enggak? Kak Maulida kegiatannya apa? Tadi kan kesini katanya naik angkot ya, sampai sore itu buat kegiatan. Sehari-harinya dari pagi tuh Kak Maulida ngapain ya? Biasanya itu pagi jam 8 sampai jam 2 siang itu biasanya kuliah.
dari jam 3 sampai jam 5 sore itu les. Jadi kuliah ada les juga ya? Iya. Insya Allah ya, rajin sekali kamu ada. Nah, itu kegiatannya selama full 1 minggu atau memang hanya sampai hari Kamis aja atau gimana? Saya dari Kamu udah tahu tempat ini dari mana Kak? ada teman kuliah yang nyaranin kalau misalnya bisa nih datang ke MIS gitu untuk ngomongin suatu masalah. Kalau Lida nih punya kendala berarti ya dalam diri kamu Lida. Ya sebelum kita lanjut, saya tanya nih, kamu Lida sudah tahu belum apa itu konseling atau mungkin kamu Lida pernah konseling? Belum pernah. Oh belum pernah. Jadi saya sedikit jelaskan sedikit ya Kak. Kalau konseling itu adalah proses bantuan seorang ahli, mungkin bisa jadi saya sebagai konselor dan ada juga kliennya itu sebagai kamu Lida di sini. Nanti kita akan bantu nih menyelesaikan kendala-kendala yang kamu Lida alami. Di dalam konseling juga kamu Lida masih takut untuk ceritakan semuanya apa yang mengganjal dalam hati kamu Lida yang menjadi kendala kamu Lida. Karena di dalam konseling ini tenang aja, kita nggak akan menyebarluaskan cerita-cerita yang kamu Lida sampaikan. Kemudian juga terima kasih banget kamu Lida sudah mau datang ke sini gitu ya. Dengan sengaja untuk menceritakan atau menyampaikan kendalanya kamu Lida untuk dengan tujuan agar bisa terselesaikan kendala-kendala yang kamu Lida alami. Kemudian kami di konseling ini akan menyediakan waktu sesi pertama ya Kak. Jadi kita ada beberapa sesi. Di sesi pertama ini kami akan berikan kamu Lida waktu selama 30 menit. Jadi nanti kalau misalkan kendalanya kamu Lida belum terselesaikan, nanti kita lanjut di sesi selanjutnya ya Kak. Ada nggak pertanyaan dari kamu Lida mungkin mengenai konseling dan kedepannya seperti apa? Kira-kira batas umur mengikuti konseling ini sampai berapa? Oke baik. Untuk konseling itu tidak ada batasan umur ya Kak. Dari kecil mungkin dari SD gitu, jika memang ada yang sudah berani untuk menceritakan kendala-kendalanya boleh. Kami juga tersedia ada di konseling sekolah seperti itu, di sekolah-sekolah SD, sekolah-sekolah SMP dan SMA seperti itu. Sampai mungkin nanti misalkan kamu udah sudah berkeluarga juga bisa untuk konseling ke kami seperti itu. Jadi tidak ada batas usia. Ada lagi Kak? Sudah. Baik, sudah siap ya Kak untuk menceritakan kendalanya yang dialami? Ya, sudah. Oke, silahkan kamu Lida ceritakan kendala yang dialami. Jadi itu saya di rumah itu kan masih ada ayah sama ibu. Terus saya juga punya adik perempuan. Nah, jadi di keluarga itu ayah saya selalu memprioritaskan adik saya, seakan-akan ya saya bukan anaknya, saya tidak ada di anggota keluarga tersebut. Dan ibu saya ya tidak membela dan juga tidak pro ke siapa-siapa, tapi cuma sekedar mendiamkan apa yang ayah saya lakukan gitu. Jadi ayah saya itu sering kayak adik saya, walaupun adik saya pencapaiannya itu rendah, tapi tetap diapresiasi, dikasih hadiah begini begitu. Nah, sedangkan saya yang mendapatkan nilai tinggi, terus ayah saya cuma beranggapan bahwa ya udah kamu bagus sih capaian segini, tapi kamu nggak perlu dikasih apa-apa gitu. Jadi yang perlu dan yang memang harus diberi sesuatu ketika mencapai sesuatu itu dari saya kalau di keluarga itu. Jadi saya merasa kayak apakah saya bukan anak kandung dari mereka, kemudian apa keistimewaan adik saya gitu kan, apa kekurangan saya gitu, saya juga nggak ngerti. Maksudnya di rumah juga kalau kami ngobrol itu cuma waktu ketika makan aja, itu pun syukur-syukur kalau misalnya kumpul semua, kalau enggak ya makannya sendiri-sendiri. Nah jadi pernah satu kali kayak saya itu memang benar-benar kesel gitu sama orang tua di rumah, ibu sama ayah saya, merasa capek gitu
capek aja sama perlakuan mereka yang seakan-akan kamu tuh bukan siapa-siapa di sini. Padahal kan sebenarnya kalau lihat ya saya kan anak mereka juga gitu. Tapi mereka gitu Mbak, mereka tuh nggak nganggap saya gitu. Mereka tuh nggak pernah lihat saya gitu. Mereka tuh kayak jadiin saya tuh cuma bayang-bayang di dalam rumah. Padahal kan seharusnya saya ada gitu. Saya ada di tengah-tengah mereka. Saya ada sebagai seorang anak yang butuh kasih sayang, gitu. Saya butuh perhatian, saya butuh apresiasi, walaupun bentuk itu hanya sebuah kata-kata ataupun apa aja gitu, walaupun kecil. Saya butuh itu sebenarnya, tapi mereka tuh nggak ada gitu. Mereka itu hilang gitu, hal itu hilang di keluarga saya gitu Mbak. jadi saya juga pernah kayak kabur dari rumah karena mereka gitu. Saya juga, adik saya juga nggak ada ngasih apa ya, anaknya nggak ini Apa respect? iya, nggak respect apa-apa gitu. Dia malah suka gitu dikasih ayah, dia pasti suka ya. Tapi kalau misalnya untuk bela saya juga nggak ada, dia nggak ngerasa nggak enak hati juga nggak ada ke saya gitu. Jadi seakan-akan ya saya sendiri gitu di rumah, kayak nggak punya siapa-siapa. Ya baik. Kalau Lida sekarang merasa tidak dipedulikan gitu ya kan di keluarga, gitu, merasa tersingkirkan. Kemudian kan tadi kamu Lida sempat cerita ya kalau bahwa adanya kamu Lida tuh diapresiasi walaupun dengan kata-kata gitu kan, atau diberi hadiah. Nah, sebelum mencapai prestasi itu kan kamu Lida juga ingin ya diapresiasi seperti itu, dihargai oleh orang tua seperti itu. Apakah sebelumnya keluarganya, terutama keluarga kamu Lida, terutama ayahnya, itu mensupport kamu Lida nggak dalam melakukan berbagai hal? Tidak. Ya paling cuma sekedar ya aku ikut ini loh, ya udah gitu, ya udah ikut aja sana. Terus kalau misalkan adik kamu Lida itu disupport atau enggak? Ya dia tuh selalu disupport. Selalu. Baik. Mungkin kamu Lida sudah tahu kenapa ayahnya seperti itu dan ibunya juga kurang respect sama kamu Lida ya. Jadi tidak membela kamu Lida juga, terus tidak mengacuhkan kamu Lida juga. Itu mungkin kamu Lida pernah nggak berpikir kenapa gitu awalnya? Enggak, saya nggak berpikir apa-apa kan, karena saya rasa gimana ya, saya mau bilang adik saya pesaing saya di rumah, tapi saya punya, maksudnya saya lahir itu, adik saya lahir itu ketika saya umur 3 tahun. Jadi kami beda 3 tahun, yang dimana saya itu ya nggak bisa ngebedain kecil itu gimana saya diperlakuin dan besar itu gimana diperlakuin gitu. Jadi setelah kamu Lida paham gitu ya, setelah beranjak dewasa, baru kamu Lida merasa kok saya tidak pedulikan, kok saya diasingkan seperti itu. Di keluarga kamu Lida itu berapa bersaudara? 2. Saya anak pertama. Terus adiknya perempuan atau laki-laki? Ya, perempuan. Sama-sama ya perempuan gitu. Berarti sekarang adiknya kamu Lida SMP? SMA sekarang. SMA kelas 1 Iya. Oke, baik. Berarti jaraknya dekat sekali ya kamu Lida. Terus setelah kamu Lida merasakan nggak enak di dalam keluarga, kamu Lida tuh pernah nggak sih cerita di keluarga sendiri, mungkin ke adik kamu Lida, ke ibu terutama gitu? Mungkin kamu Lida, yang saya dengarkan ceritanya, mungkin kamu Lida belum sempat atau mungkin belum berani ya untuk bicara ke ayah. Setidaknya kamu Lida pernah nggak ke adik atau ke ibu? Ketika saya kabur itu sebenarnya saya kayak memang meninggikan suara saya gitu secara tidak sengaja, bahwa kenapa sih ayah saya selalu membela adik saya gitu, apa-apa selalu diapresiasi, selalu diagung-agungkan, padahal kan saya juga anaknya. Saya sempat ngomong kayak gitu sebenarnya ketika rumah, tapi karena mungkin karena keadaan sama-sama emosi, ya nggak ada jalan keluar di saat itu juga. Itu kamu Lida bicara kepada siapa? Ke adik atau ke Itu di ruang makan. Oh, saat Ya. bersama, Iya, kamu Lida sudah tidak sanggup untuk menahan emosi, akhirnya kamu Lida melepaskan dengan bicara seperti itu. Tapi
tapi dengan keadaan emosi. Oke, baik. Nah, di keluarga apa hanya ada keluarga inti atau mungkin di keluarga Kak Maulida tuh ada nenek atau saudara yang lain? Gak ada. Hanya keluarga inti aja. Keluarga Jadi inti. berempat ya. Oke. Itu mungkin setelah Kak Maulida itu apakah ada mungkin ayahnya Kak Maulida menghubungi Kak Maulida, ibunya menghubungi Kak Maulida atau adiknya menghubungi? Gak ada. Setelah itu tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Kalau maksudnya apa setelah Kak Maulida mengeluarkan emosi itu sedikit ya mengeluarkan emosi saat menaikkan suara itu apa Kak Maulida sudah lega? Lega mungkin sedikit, tapi kayak ngerasa dapat solusi juga. Selain Kak Maulida mengeluarkan kata-kata, Kak Maulida melepaskan emosinya itu dengan apa ya? Dengan cara apa aja gitu yang mungkin Kak Maulida sudah lakukan gitu? Biasanya kalau itu ya tidak masuk ya itu langsung juga nggak Mbak, yang saya makan itu ke keluarga. Ya, mengucapkan. Ya itu, kemudian saya juga nangis, terus saya sering buat tulisan yang memang saya suka dari dulu kecil gitu dari. Kemudian saya juga cerita sama teman-teman yang saya anggap ya bisa jaga rahasia saya. Oke, baik. Kak Maulida ini kan di rumah berarti dari sore sampai malam ya, hanya kemudian pagi berangkat lagi ke tempat belajar gitu kan. Nah, ayahnya Kak Maulida itu tiap hari di rumah atau beliau juga bekerja? Beliau bekerja juga. Bekerja dari pagi sampai Malam. Ibunya? Kalau ibu ini full di rumah. Kan tadi Kak Maulida sudah berusaha mengeluarkan emosi ya dengan berkata dengan nada tinggi. Kemudian kalau ke ibu tadi kan masih itu di meja makan ya, pernah nggak sih sedikit ditalk sama ibu gitu? Belum pernah. Mungkin nanti Kak Maulida mau nggak berusaha untuk ditalk dulu sama ibu? Mungkin ibu akan lebih mengerti bagaimana perasaannya Kak Maulida. Nanti saya coba. Baik, kapan tuh kalau misalnya Kak Maulida mau coba? Belum tahu. Tapi cepat. Nanti coba Kak Maulida berusaha ya, Kak Maulida usaha dulu untuk bicara kepada ibu dulu, karena kan yang Kak Maulida alami kendalanya bersama ayah ya, karena merasa kurang dihargai, kurang dipedulikan, kemudian merasa diasingkan oleh ayah gitu. Karena Kak Maulida juga perlu support, perlu juga apresiasi dari ayah gitu. Jadi coba Kak Maulida ceritakan dulu nanti ke ibunya Kak Maulida, baik-baik aja, nggak usah mungkin sebelumnya Kak Maulida sambil emosi, untuk sekarang sedikit diredam dulu emosinya dengan ngobrol ya sama ibunya. Kemudian mungkin nanti kalau misalnya Kak Maulida sudah ngobrol sama ibunya, ada perubahan maksudnya perasaan Kak Maulida itu mungkin sedikit menjadi lebih baik, nanti bisa datang lagi ke sini ya untuk kita tambah lagi sesinya, step by stepnya kita bantu selesaikan kendalanya Kak Maulida seperti itu ya. Jadi setelah tadi cerita, apa sih yang sebenarnya harus Kak Maulida lakuin ke keluarga? Apa ya? Saya juga kurang paham. Kalau selain di meja makan, kapan tuh kumpul-kumpulnya? Apakah Maulida pernah nggak sih ngobrol sama adiknya, terus ngobrol sama ayah gitu, atau sama ibu saat waktu-waktu di luar makan gitu? Enggak, karena ya harus karena perlu aja, misalnya cari barang atau apa. Mungkin berarti sehari-harinya di kamar aja gitu ya? Oke, nanti coba Kak Maulida, tadi kan saya disampaikan ya, berusaha Kak Maulida coba ngobrol dulu, buat pembicaraan dulu sama ibu gitu. Nanti mungkin Kak Maulida juga bisa ngobrol juga, bikin pembicaraan sama adik Kak Maulida gitu. Agar mungkin nanti setelah bicara sama ibu, Kak Maulida merasa lebih enteng perasaannya seperti itu ya. Segera saya tunggu maksudnya kabarnya Kak Maulida untuk
bagaimana perubahan setelah kamu udah berusaha untuk bicara sama ibunya kamu gitu? Gimana kamu tidak ada lagi yang mau diceritain? Sepertinya sudah untuk hari ini. Cukup ya. Oke, saya tunggu ya kamu Lida. Semangat kamu Lida. Segala sesuatu itu akan bisa terselesaikan. Terima kasih kamu Lida. Saya pamit. Ya, hati-hati. Oke baik, selamat datang Bapak, Ibu, beserta Kak Maulida. Tadi kesini gimana? Naik kendaraan apa? Alhamdulillah kita kesini menggunakan mobil ya. Walau macet sebentar, nggak apa-apa. Oh macet ya Pak? Iya, Jauh ya, lumayan. lumayan lah. Kita ada. Ini Bapak nggak kerja hari ini Pak? Ya, saya menyempatkan untuk meliburkan diri. Jadi sehari-harinya Bapak bekerja? Iya. Kalau Ibu sehari-harinya berkegiatan di mana Pak? Ya bantu-bantu suami sih, ya sambil cari sampingan. Ya kegiatan salah gitu, dan segala macam. Kedatangan Bapak, Ibu, dan Kak Maulida ke sini dengan tujuan apa yang bisa kami bantu? Sebenarnya saya juga pernah tahu karena diajak dengan saya di tempat yang Bagaimana Kak Maulida? Jadi seperti sebelumnya sebelumnya saya kan berbilang sama Mbak ya, kalau misalnya di keluarga saya itu ayah saya begitu memikirkan keadaan adik saya yang namanya Mbak ini diapresiasi dan segala macam. Dan juga ada itu kayak saya diperlukan untuk mendapatkan berikan arah sama apresiasi, sedangkan dia yang di bawah saya malah dapat apresiasi penuh dari ayah saya. Dan juga di lain sisi ibu saya sibuk dengan kehidupannya yang di rumah tangga. Oh betul seperti itu Pak. kalau menurut saya itu bukan membanding-banding. Karena kalau menurut pandangan saya, gimana ya? Karena waktu dulu saya masih berintis, belum punya apa-apa untuk ngikutin saya kami. Tapi waktu sekarang alhamdulillah bisnis saya sudah mulai besar. Jadi saya berusaha buat menyenangkan anak saya, buat adiknya, gimana caranya biar soalnya saya melihat juga perkembangannya kan anak saya kayak kurang gitu dalam belajar itu, gimana caranya buat itu semangat. Cuma dari anak saya beda gitu. Jadi ada pemahaman antara Bapak dengan Kak Maulida. Dari Ibu sendiri mungkin ada apa namanya yang ingin disampaikan mengenai tadi apa yang Kak Maulida sampaikan? Ya mungkin dalam hal ini ya ada perbedaan mungkin setiap kerja itu mungkin karena efeknya mungkin karena saya terlalu banyak di luar ya kan. Intinya pokok permasalahan ya apa namanya pergaulan kita ya kan, tidak saling menyatu, tidak saling sibuk masing-masing kan, kita sendiri kurang komunikasi dan bersama. Jadi ya mungkin seperti ini jadi ada. Baik, yang saya bilang dari itu sendiri mengatakan bahwa di keluarga memang masih sendiri-sendiri ya Bu. Jarang berkomunikasi bersama, duduk bersama seperti itu. Nah dari tanggapannya Bapak mengenai pernyataan Kak Maulida tadi, sebenarnya nggak ada pembedaan membandingkan seperti itu ya, karena dengannya karena berbedanya antara kakaknya dengan adiknya seperti itu. Karena dari mungkin dengan pemberian reward itu membuat adiknya itu lebih semangat untuk belajar. Bagaimana Kak Maulida? Tapi kan saya mantan dengan siapa aku Mbak. Jadi coba disampaikan apa yang Kak Maulida ingin sampaikan. Kebetulan di sini ada ayah dan ibunya Kak Maulida. Jadi aku pengen ayahku, aku kan selalu bilang jika ayahku kalau
misalnya aku udah segini loh ya, bayar segini, terus aku ini kuliah, kemudian ayahku cuma kayak oh iya bagus. Kalau adik aku yang bilang ya peringkat 5 loh segala macam masih SMA. Terus saya tuh kayak ini nanti ayah beliin aku baru segala macam. Terus aku apa gitu kan. Sedangkan aku bilang oh makasih ya udah bilang ke mama ibu nggak ada sama sekali sampai detik ini aku belum ayah bilang kayak gitu. Jadi gitu, kamu tuh pengen ayah tuh mengapresiasi kamu gitu ya. Gak cukup dengan apa namanya ayah tuh memberi apa kayak wah udah bagus gitu, udah masih pujian, kurang ya pujiannya, harus diapresiasi, harus diberi adik juga. Gak gitu, tapi kan beda loh adanya. Ada apresiasi juga beda kata saya ke ini. Yaudah kalau gitu nanti ceritanya ayah berusaha mencari waktu kosong buat kamu ya ayah. Sekarang kan Bapak sudah tahu apa yang Bapak janjikan, sudah mau membuka kebiasaan yang Bapak seperti apa di rumah untuk lagi kepada anaknya. Nah menurut Ibu seperti dari Bapak yang sampaikan itu bagaimana? Karena selama ini suami sangat berperan anak. Jadi dengan kesibukannya, akhirnya kita masing-masing. Ya, saya juga mencari kesibukan sendiri, intinya untuk membantu suami. Tapi kan selama ini membantu suami. Ya, jadi hal-hal yang ada di dalam pemeriksaan itu, ya terkadang sebenarnya memahami saya sendiri kekurangan saya dan anak-anak. Ya baik, bisa saya ambil kesimpulan bahwa ayah dan ibunya Kamalidah alhamdulillah sudah paham apa yang Kamalidah inginkan di rumah, kemudian juga sudah mau berusaha untuk nantinya akan membantu Kamalidah dalam pendidikan Kamalidah, dalam kehidupan Kamalidah. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan Kamalidah? Bapak mungkin ada yang disampaikan? Mungkin saat masalah itu terjadi terlalu berambisi, terlalu menganggap diri sendiri bisa gitu dari suami itu sangat juga. Ya jadi mohon untuk ayah tidak bisa meminta maaf untuk ibu ya, karena mungkin dengan ibu salah melangkah gitu pelajaran yang baik untuk diri. Untuk kali ini kan konseling ya kami cukup sekarang ini saat ini adalah proses mediasi berlakukan diperlukan bahwa saat ini adalah proses mediasi. Sebelumnya Kamalidah ini sudah datang ke kami untuk menceritakan keluhannya selama sehari-hari di rumah seperti itu. Kebetulannya kami bisa mendapatkan Bapak dan juga untuk membantu menyelesaikan kendala yang Kamalidah rasakan. Terima kasih ya Pak, Ibu sudah datang kembali ke sini juga Kak Kamalidah. Kami cukupkan konseling hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami dan jika nanti ada kendala yang dialami lagi bisa hubungi kami untuk datang ke sini kembali. Saya juga minta maaf ya. Ya, kalau apa-apa. Ya, sama-sama. Ini Lala, ayah, ayo makan bareng. Ya. Ayo kumpul. Ibu udah masak masakan kesukaannya nih, Lili ayam goreng ya, Lili ayam serundeng gitu ya. Wah, enak banget. Enak. Ayah juga tuh kesukaannya ada tuh. Bawa tuh ya. Terima kasih Bu. Makasih banyak ya Bu udah masakin kesukaan aku. Apa sih yang enggak buat kalian? Ya Lili, Ibu
minta maaf sebelumnya khususnya buat kamu ya. Mungkin selama ini kamu merasa terbebani jiwa kamu. Ibu sering marah-marah dengan kamu, sering kurang perhatian dengan kamu. Maafin ibu ya, karena ibu sering bergaul di luar, jadinya anak-anak terbengkalai khususnya kamu. Mungkin pribadi jiwa kamu tuh ngerasa sendiri, ngerasa terkucilkan dengan adik kamu seolah tidak disayang di keluarga ini. Maafin ibu ya, ibu sudah salah selama ini, salah langkah ibu ya. Maafin ibu. Ayah juga minta maaf ya Lili ya. Ayah nggak tahu kemarin itu ngerasa kamu tuh buat bahan perbandingan, padahal mah enggak. Ayah beliin ada kamu hi-fi juga kan, biar ayah makin termotivasi. Bukan berarti ayah nggak sayang sama kamu kan ayah juga kan masih banyak kerjaan, jadi harus nabung lagi. Ayah nggak ngebanding-bandingin, sebenarnya ayah juga sayang sama kamu ya. Ayah juga maaf ya, ayah nggak tahu kemarin tuh bisa sampai melukain hati Lili. Maaf ya Lia. Aku juga minta maaf ya Bu, Ayah, karena aku sering kali lagi jadi rumah nggak izin dulu sama ayah sama ibu. Terus aku juga sering bicara pakai nada tinggi ke ibu sama ayah. Tenang aja kok, aku udah maafin ayah sama ibu, sama aku memang bener-bener sayang sama ibu sama ayah. Terima kasih. Ade juga minta maaf ya, soalnya Ade belum bisa jadi yang baik, malah nyusahin sendiri terus. Kalian semua anak-anak ibu yang ibu sayang, maafin ibu juga semuanya. Ibu salah langkah selama tolong mendidik memperhatikan kalian semua. Maafin ibu juga ya.